saya kira dalam proses perdagangan ya internasional, tujuan import itu adalah substitusi barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri ya. Mhm. Sehingga apabila tujuannya memproteksi barang-barang kategori UMKM ya seperti fashion muslim, batik dan lain-lain kami setuju. Tetapi tentunya kita harus hati-hati terkait bahan produksi ya yang juga dari impor gitu. Misalnya produsen konvensi lokal yang juga Mhm. masih mengimpor bahan dari luar tapi kemudian diolah menjadi barang jadi. Itu merupakan salah satu bentuk global chain yang memang Mhm. secara value-nya mesti dipahami dulu gitu. Yang ingin dibatasi oleh pemerintah dalam hari ini adalah import langsung melalui e-commerce gitu ya. Barang import yang diimport melalui importir umum selama ini juga kita lihat masih bisa beredar di pasar offline. Dan menurut saya dampak dari implementasi perdagangan online itu menurut data retail itu kan belum lebih dari 10% ya. Data Harbolnas terakhir aja kita di 2022 dalam sehari itu kita sudah menyentuh angka 22 triliun ya. Dan produk lokal sendiri itu sudah hampir setengahnya sebesar 10 triliun dalam satu hari. Jadi secara umum artinya selama barang impor di pasar offline itu tinggi, mereka juga akan mempunyai kesempatan untuk mengupload barang itu ke e-commerce karena kita sebenarnya ini hanya platform ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana peraturan pemerintah ini juga bisa dilihat secara global value chain-nya. Bima mengamati data yang Anda miliki juga sebetulnya untuk kunjungan ke e-commerce ini untuk psikologis pasar ataupun demand-nya sendiri lebih mengarah ke produk kita kah, dalam negeri kah, atau justru produk impor? Karena nantinya Anda misal begitu ya dengan ada regulasi ini justru nanti akan sepi e-commerce-nya. Anda mengamatinya seperti apa? Kita IDEA sendiri kita mempunyai bersama dengan pemerintah mempunyai gerakan Hari Belanja Nasional atau kita sebutnya Harbolnas dan Harbolnas setiap tahunnya itu kita selalu dalam 3 tahun terakhir semenjak dipegang IDEA atau 4 tahun terakhir kita selalu mensupport produk lokal dan kita juga mempunyai gerakan Bangga Buatan Indonesia Mas yang dimana platform-platform anggota IDEA platform-platform besar baik itu platform kecil itu banyak membantu UMKM untuk onboard ke dalam platform Mhm. digital. Dalam 3 tahun terakhir, sejak diluncurkan bulan Mei, jadi bulan Mei nanti ini tepat 3 tahun nih Pak Hanung, kita sudah ada onboard baru ya, itu sudah ada hampir Mhm. 12,800 ya, jadi 12.800.000 UMKM yang sudah onboard selama dalam kurun waktu 3 tahun. Sedangkan kalau kita total dari sebelumnya yang sudah onboard di dalam platform digital, UMKM kita itu sudah hampir menyentuh angka 21 UMKM. Dan kita mengharapkan platform ini dijadikan sarana bagi para UMKM untuk berjualan. Jadi para UMKM sendiri itu baik itu produk fashion, produk hijab, mereka masing-masing sudah mempunyai website sendiri. Yang artinya mereka sudah aware di mana memanfaatkan platform e-commerce ini sebagai salah satu channel tools mereka Mhm. dan mereka juga pasti mempunyai representatif offline-nya juga, tetapi online itu merupakan satu keharusan yang mereka sadar di mana sekarang mereka harus hadir di dalamnya. Gitu mungkin, Mas. Mana kalau kita amati juga ada regulasi yang baru ini, kira-kira apakah Kemenkop UKM juga sudah menargetkan kapan akan dilaksanakan dari skema yang baru ini? Jadi kita berharap awal-awal tahun inilah, mungkin Februari gitu ya, bulan Februari itu kita sudah bisa bisa ikut kita undangkan gitu ya. Karena ini sudah lama Presiden sebenarnya meminta agar segera dilakukan perbaikan mengenai regulasi ini gitu. Jadi harapan kami mungkin Februari lah kita bisa kita sepakati semua kita bisa undangkan. Gitu. Oke, Februari sudah mulai berjalan dan sudah disepakati. Nah, bicara Hmm. terkait disepakati ini siapa saja yang ada di dalamnya, Pak Hanung? Ya kita sudah melakukan. Jadi saat ini kita sudah draft itu di antara pemerintah sih kita sudah sepakati ya kami. Kemudian kita juga sudah diskusikan dengan teman-teman dari IDEA dan juga para stakeholder lainnya gitu. Nah mungkin mudah-mudahan ini bisa dalam waktu singkat kita finalkan lah kita harmonisasikan gitu. Harapan kami sih demikian gitu ya. Oke. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Bima. Sebetulnya dari IDEA sendiri untuk perannya dalam pelaksanaan di skema terkait pembatasan barang impor ini ada di mana dan juga seperti apa, Pak Bima? Silakan.
Ya, tentunya kita melihat seller luar negeri yang diatur di Permendak 50 yang sekarang memang tentunya harus taat peraturan ya, seperti izin edar, SNI dan selainnya. Mereka juga wajib juga menyantumkan usaha yang diverifikasi oleh pemerintah setempat. Kedepannya, apabila memang seller luar negeri ingin diperketat, tentu harus pengaturannya membawa landasan urgensinya yang tepat gitu, agar tidak dianggap usaha itu mempersulit. Karena kita tidak juga menginginkan UMKM kita yang melakukan ekspor nantinya dilakukan pengetatan sebagai retalisasi atas perlakuan di Indonesia gitu. Dan ini harus dilihat secara keseluruhan gitu. Nah, kita juga melihat selama ini Permendak 50 itu sudah ada pengaturan terkait pengutamaan produk dalam negeri gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh platform e-commerce besar di top 5 juga sudah bergabung di Bangga Buatan Indonesia dan juga terlibat di dalam belanja produk lokal di Harbolnas setiap tahunnya. Itu mungkin Mas yang bisa saya jawab. Oke, baik. Pak Hanu, ini nantinya secara teknis apakah memang barang produk impor dilarang masuk Indonesia secara tegas dan langsung atau memang nanti boleh masuk tapi dibebani biaya sehingga memang nanti harganya jauh lebih mahal ketimbang produk lokal? Jadi konsep yang kita usung ini bukan melarang impor, ya karena impor itu memang kita butuhkan ya. Tetapi kita mengatur mana-mana yang bisa lewat lewat e-commerce, mana yang enggak dan siapa yang bisa yang tadi kita ingin mendorong agar resellernya lokal pun juga yang lebih banyak gitu ya, karena nggak mudah juga kita jadi reseller untuk produk kita ke luar negeri ya, tidak mudah nih gitu ya. Jadi sebenarnya kita justru melihat dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain kepada UMKM kita gitu ya. Jadi kita sekali lagi tidak melarang impor, tetapi kita hanya mengatur mana yang lewat jalur ini atau yang lewat biasa. Jadi selain lewat e-commerce ini kan bisa diekspor melalui jalur biasa, gitu ya, bisa diimpor melalui jalur biasa, gitu. Nah, kurang lebih itu yang ingin kita